I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadila Borusaragih dengan NIM 2433076111015. Saya dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan operasional kelapa sawit berbasis FURAP. Selamat menyaksikan. Di video ini kita akan membedah alur produksi kelapa sawit menggunakan prinsip FURAP. Siap melihat bagaimana operasi prima dijalankan dari hulu ke hilir? Mari kita mulai. Industri kelapa sawit tidak hanya soal luasnya lahan, tapi tentang bagaimana setiap proses dikelola dengan tepat. Dari panen tandan buah segar di kebun hingga pengolahan di pabrik dan distribusi ke pasar. Semua harus berjalan cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis global dengan rantai pasok yang kompleks. Keberhasilan industri ini tidak hanya ditentukan oleh luasnya lahan, melainkan oleh efisiensi manajemen operasi dari hulu hingga ke hilir. Alur hulu dimulai langsung di area perkebunan. Di sini, tandan buah segar atau TBS dipanen berdasarkan standar kematangan yang tepat untuk memastikan rendemen minyak yang optimal. Mari kita bedah aktivitas hulu ini menggunakan prinsip FURAP. Yang pertama adalah phase, yaitu kecepatan. Proses panen dan distribusi ke pabrik memiliki golden time atau batas waktu kritis. TBS yang telah dipotong harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit dalam waktu kurang dari 24 jam untuk mencegah kenaikan kadar asam lemak bebas atau ALB yang dapat menurunkan kualitas minyak. Kemudian A. Aspek akuntabel, berjalan di lapangan melalui sistem pencatatan produksi yang transparan. Setiap janjangan dan brondolan yang dipanen dicatat volumenya untuk ketertelusuran atau traceability data. Memastikan operasi hulu berjalan dengan jujur dan terukur. Memasuki alur tengah atau area pabrik kelapa sawit yaitu PKS. Truk bermuatan TBS terlebih dahulu melewati jembatan timbang untuk pencatatan tonase yang akurat sebelum ditumpahkan ke area loading ramp. Proses pengolahan di dalam pabrik secara garis besar dibagi menjadi beberapa tahapan stasiun pertama. Pertama, TBS masuk ke dalam stasiun perebusan. Menggunakan uap panas, proses ini berfungsi mematikan enzim perusak serta memudahkan buah lepas dari janjangannya. Selanjutnya, pada stasiun penebah, buah dipisahkan dari jangkos atau janjangan kosong. Brondolan buah sawit yang sudah terpisah kemudian dilumatkan dan masuk ke stasiun kempah, yaitu pressing, untuk diekstraksi menjadi minyak sawit kasar atau crude palm oil (CPO). Terakhir, minyak kasar tersebut dimurnikan di stasiun klarifikasi untuk memisahkan kandungan air, pasir, dan lumpur sehingga menghasilkan CPO murni berstandar tinggi yang siap dikirim ke tangki timbun. Pada alur produksi ini, pengendalian mutu mencerminkan prinsip unggul atau U. Setiap stasiun harus beroperasi pada efisiensi tinggi guna meminimalkan kehilangan minyak selama proses pengepresan maupun klarifikasi. Jika terjadi penyimpangan parameter operasional seperti suhu rebusan yang kurang atau adanya kerusakan mesin yang tiba-tiba, manajemen operasi dituntut untuk responsif atau R. Respon cepat dari tim teknis di lapangan sangat penting untuk mencegah waktu henti produksi atau downtime yang bisa merugikan efektivitas operasional pabrik. Alur hilir melibatkan distribusi CPO dari tangki timbun menuju industri refinasi untuk diolah kembali menjadi produk jadi seperti minyak goreng, margarin, hingga produk oleokimia. Efektivitas alur hilir ini sangat bergantung pada logistik dan manajemen rantai pasok yang terintegrasi. Namun, operasional modern tidak hanya mengejar profitabilitas. Disinilah pilar terakhir FURAP, yaitu berkelanjutan, B, atau sustainability. Memegang peranan krusial, manajemen operasi kelapa sawit yang efektif wajib mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Jangkos atau janjangan kosong hasil
sebagai pupuk organik di perkebunan. Begitu pula dengan cangkang dan serat buah yang digunakan sebagai bahan bakar boiler pabrik guna menghemat energi. Pengolahan limbah cair yang ketat juga memastikan operasional tetap ramah lingkungan dan menjaga kelestarian alam sekitar. Secara umum, studi kasus pada industri kelapa sawit membuktikan bahwa perusahaan yang sukses mempertahankan daya saingnya adalah mereka yang mampu mengintegritas alur hulu ke hilir secara harmonis. Dengan menerapkan prinsip FURAP, fast dalam logistik hulu, unggul dalam kualitas pengolahan pabrik, responsif menangani kendala operasional, akuntabel dalam sistem manajemen data, serta berkelanjutan terhadap lingkungan. Melalui manajemen operasi yang prima, kelapa sawit tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga industri yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab demi masa depan. Terima kasih dan mari kita terus mendukung operasional industri yang unggul dan berkelanjutan. Baiklah, jadi dari kebun yang luas hingga tetesan minyak di tangki timbun, semua alat produksi kelapa sawit ini membuktikan satu hal, yaitu operasi yang prima tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan kecepatan yang tepat, mutu yang unggul, respon yang cepat saat ada masalah, pencatatan yang jujur, dan komitmen untuk menjaga lingkungan. Itulah inti dari prinsip FURAP. Kelapa sawit bukan hanya tentang bisnis, ini tentang bagaimana kita mengelola sumber daya dengan cerdas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa, industri yang maju adalah industri yang bekerja dengan sistem yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. Climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well